Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Setia dari SICA 20. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari UAS dari Bu Detin. Di sini kita mempunyai studi kasus. Yang pertama itu penjualan merupakan aktivitas menjual produk, bisa berupa barang ataupun jasa. Aktivitas ini dilakukan oleh dua pihak, yakni penjual dan pembeli. Seorang penjual dapat menjual banyak barang, sedangkan seorang pembeli dapat membeli lebih dari satu barang yang dijual. Oleh penjual, stok barang akan berkurang sesuai jumlah barang yang dibeli. Nomor telepon penjual boleh lebih dari satu. Penjual, pembeli, dan barang dapat diidentifikasi dengan ID yang berbeda. Di sini saya sudah membuat ini konseptual. Di sini tuh tabel penjual yang di dalamnya itu terdapat ID penjualan, no faktur, harga jual, no telepon, jumlah penjual, dan tanggal jual. Sedangkan yang tabel barang, di sini sudah terdapat ID barang, nama barang, satuan barang, jumlah barang, stok barang, tanggal datang, dan di tabel yang pembeli sudah terdapat ID beli, nama pembeli, jumlah beli, nama barang, tanggal beli, dan alamat. Di sini tabel pesan, itu ada ID pesan, varchar, ID pembeli, tanggal pesan, jumlah pesan, dan nama pembeli. Dan sini sudah tabel penjual dan tabel barang berrelasi, yang one to many, sedangkan yang tabel pembeli berrelasi dengan tabel barang one to many. Tabel pembeli one to many berrelasi dengan tabel pesan, sedangkan tabel pesan dan tabel barang berrelasi many to many. Langsung saja kita yang ke dua. Nah, yang kedua di sini soal yang pertama itu satu, lakukan analisis terhadap studi kasus tersebut dan buatlah konseptual diagram desain implementasi pada studi kasus tersebut. Sebelum membuat database pada aplikasi PHP MyAdmin, berikan penjelasan dan yang keduanya, buatlah database dan tabel-tabel yang dibutuhkan sesuai studi kasus di atas. Nah, ini di sini kita buat tabelnya, database-nya. Format buat create database. UAS SICA BD lalu kita antar Ago. Kalau sudah, selanjutnya di sini kita buat tabel penjual. Pertama itu create tabel penjual. Masukkan ininya,
ID penjual, kita bikin varchar ini kita bikin ID penjualnya sebagai primary key. Kita beri tanda koma, tanggal penjual, dan date, harga jual, varchar, $20, note report, kita bikin varchar 15, kita beri koma lagi, dan no faktur. Itu kita bikin juga varchar 15. Sudah, kita beri kurung dan titik koma. Lalu kita klik go. Nah, kalau sudah, kita bikin lagi yang tabel berikutnya, yaitu create table barang kita masukin ID barang, kita beri ininya varchar, kita isi varcharnya 15. Kita bikin juga ID barang itu sebagai primary key-nya. Primary key. Kita beri koma. Kita masukkan ID penjual varchar 10. Kita beri nama barang varchar. Kita beri ini varchar 20. Masukkan harga. Kita beri namanya 11. Stoknya kita beri 11. Dan di sini kita buat origin key-nya itu dari ID penjual. Kita bikin ID ininya origin key ID penjualnya kita buat jual sebagai origin key-nya atau kunci, bisa kunci tamunya, reference
reference, tab dari tabel penjual, ini ID penjual. Kita beri tutup kurung yang buat atas ya, dari tanda titik dan titik koma, lalu kita klik go. Nah, setelah itu kita bikin lagi tabel berikutnya, itu di sini tabel create tabel pembeli. Kita masukkan ID pembeli, kita bikin varchar ID-nya 15. ID pembelinya kita buat sebagai primary key-nya. Kita klik primary key, lalu kita beri koma, lalu nama pembeli, varchar, saya bikin 25, tanggal beli, kita bikin varchar juga. Ini tanggal beli, kalau tanggal beli itu kita date, tanggal beli, date, ID barang, varchar, ID barang varchar sama dengan 10. Enggak deh, ID-nya 15 aja kita buat. Lalu ID penjual varchar juga, varchar kita bikin 15 juga. Setelah itu kita juga ingin origin key-nya, kita buat origin key ID barang, references, tabel barang, dari tabel barang, ID barang. Ya, ada ID barang. Setelah itu kita buat lagi origin key-nya. Origin key-nya itu ID penjual, references dari tabel penjual, ID-nya dimintanya ID penjual. Setelah itu kita beri tanda tutup kurung dan titik koma, lalu kita klik go. Nah, lanjut kita bikin tabel berikutnya, yaitu kita bikin tabel pesan, create table TBL pesan.
pesan. Kita enter. Kita masukkannya ini dalamnya itu ID. Dalamnya itu ID pesan varchar. Kita bikin ID-nya 10. Primary. Kita buat ID pesannya sebagai primary key apa? Primary key. Kita beri tanda koma. Lalu ID barang varchar masukkan misalnya juga koma jumlah in lanjut tanggal pesan kita menggunakan date. Lanjut ke ID pembeli varchar 15. Selanjutnya kita buat origin key-nya. Origin key ID barang references dari tabel barang ID barang. Koma, buat lagi origin key-nya. Origin key ID pembeli references dari tabel pembeli ID pembeli. Lanjut kita beri tutup kurung dan titik koma. Setelah itu kita klik go. Nah, kalau sudah, kita lanjut yang perintah berikutnya itu di sini. Ini kita tambahkan minimal 5 data pada masing-masing tabel yang telah dibuat. Jelaskan arti query yang dibuat. Lanjut, kita buat isinya dari masing tabel. Yang pertama itu tabel penjual. Klik di sini. Tambahkan insert into dari tabel penjual always baru kita masukkan isinya apa saja ya. Jadi kita buat misalnya A001. Jangan lupa tanda 2 petiknya. Dan beri koma. Lanjut, ini kan ada ID penjual, tanggal penjual, harga, nomor telepon, dan faktur.
ikuti kita tanggal penjual, yaitu tanggal ini dimulai dari tahun. Misalnya 2020 bulan 01 tahun tanggal 18, koma harga jualnya ya, yang ketiga tuh harga jual. Soalnya harga jualnya Rp250.000. Lanjut ke nomor telepon. Nomor teleponnya itu di sini kita buat aja misalnya 08 19 3333 ya. Dan ini nomor fakturnya. Nomor fakturnya misalnya Z 001 juga. Lanjut, kita dari tutup kurung untuk lebih menghemat waktu dalam pengerjaan. Kita copy saja. Jangan lupa di sininya diberi tanda koma. Ini kita ganti jadi 002, tanggalnya tanggal 28, harganya misalnya 200, nomor teleponnya terganti, bisa enggak, kita ganti aja misalnya 289. Dan nomor fakturnya kita ganti saja belakangnya itu jadi 2. Dan lupa tanda komanya kita buat jadi 5. Ini 3 0 350 0,9. Nomor fakturnya kita ganti 3. Kita lakukan itu sebanyak 5 kali. Ini 4, 13. Kita bikinnya 50.000 saja. Ini kita ganti ininya jadi 4. Lalu kita beri tanda koma. Terakhir sama juga kita lakukan itu sebanyak 5 kali. Ini nanti 2, 3, 500. Dan yang ini ganti DZ 005. Kalau sudah, kita beri belakangnya titik koma. Kalau sudah, lalu kita klik go. Nah, di sini pasti akan terlihat ini sudah terisi tabelnya. Tabelnya berarti sudah terisi. Nah, ini kan tabelnya sudah terisi di sini. Selanjutnya kita mengisi mengisi tabel pembeli. Tabel pembeli, lalu kita ya. Kita mengisinya sama seperti tadi. Insert into tabel
tabel barang. Ini kemana? Oh, ini salah nih. Terusnya ke tabel barang. Tabel barang. Tabel barang itu insert into tabel barang values. Di sini ID barang, ID penjual, nama barang, harga dan stok. Misalnya nama ID barangnya itu C002. Masukkan ID penjualnya, yaitu ID penjualnya misalnya yang tadi itu A, tadi kan masuknya A ya, A001 ID penjualnya, nama barangnya itu nama barang misalnya kerudung. Misalnya harganya 50.000. Dan stoknya 20. Seperti tadi, agar lebih mempercepat pekerjaan, kita copy saja sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5. Kita ganti C-nya menjadi C002. Jadi ini C003, yang ini C004, dan ini C005. Yang ininya ID penjualnya 002, 003, 004, 005. Ini nama barangnya kita ganti jadi baju celana tanya rok dan jas. Harganya di sini misalnya baju 150.000, stoknya ada 10. Nah, di sini celana harganya 75.000, stoknya ada 25. Di sini rok harganya 50.000, stoknya ada 10. Jas di sini ada 250.000, stoknya ada 15. Lanjut, kita beri akhirnya ada titik koma. Kalau sudah, kita klik go. Nah, saya sudah masukkan, dan tabelnya sudah terisi. Selanjutnya yang ke isi tabel pembeli. Sini tuh insert into tabel pembeli
Lukas. Masukkan di sini ID, masukkan ID pembeli, nama pembeli, tanggal beli, ID barang, dan ID penjual. Di sini masukin ID pembelinya itu misalnya B001. Ya, jangan lupa ininya, tanda petiknya. Nama pembeli misalnya Susan. Nah, tanggal beli 2021. 0607. Dan baru ID barang. ID barangnya itu C001 baru ID penjualnya kita masukkan yang tadi 001, baru kita beri tutup dan tanda koma. Seperti biasa, untuk lebih mempercepat pekerjaan, kita copy, lalu paste sebanyak 5 kali. 4, 5. Baru kita ganti ininya jadi B002, 003, 004, dan 005. Kita ganti namanya jadi yang ini, jadi Sisi Sulfan, Santi, dan Susanto. Tanggalnya kita ganti tanggalnya aja, misalnya 8, 9, 1, 2. Ininya ID barangnya kita ganti belakangnya tadi, ini ID 002, 003, 004, dan 005. Ini kita ganti juga 2, 3, 4, dan 5. Yang ini di akhirnya kita beri titik koma, baru klik dulu. Selanjutnya kita mengisi yang tabel pesan. Pesan di sini seperti tadi, insert into tabel pesan, kita bikin ID pesannya yaitu S00, ID barangnya itu C0001. Jumlahnya misalnya 10. Tanggal pesannya 2021 05 05,
dan ID beli. Apa dari ID pembelinya itu? ID pembeli itu B001 tutup beli koma. Itu kita copy. Kita paste 2, 3, sampai 5 itu kita ganti sini 002, 003, 004, dan 005. Ini kita ganti juga ID barangnya 2, 3, 4, 5. Jumlahnya misalnya ini. Jumlahnya 15. Yang ini 5. Yang ini 12. Yang ini 11. Dan tanggalnya misalnya tanggal tidak bersamaan. Yang 6, 4, 3. Dan ini ID pembelinya kita ganti belakangnya 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu kita beri tanda titik koma, lalu kita klik go. Setelah itu sudah kita yang ke soal berikutnya. Di sini diminta itu untuk tampilkan data dengan menggunakan join untuk minimal 3 tabel. Simpanan jelaskan kemudian tampilan hasilnya. Masuk ke ini. Kita klik select tabel penjual, karena kita ingin tahu penjual, ID penjual, tabel barang, nama barang, tabel barang, harga, tabel barang, nama Pak pembeli, nama pembeli, nama pembeli, from tabel penjual, tabel dari tabel barang juga, barang, ada tabel pembeli, tabel pembeli, where tabel penjual, ID penjual sama dengan tabel barang, ID barang,
ID penjual, and tabel barang, ID barang sama dengan tabel pembeli ID barang. Lalu kita beri tanda titik koma. Setelah itu kita klik go. Setelah itu kita klik go and lock. Setelah itu kita klik go. Di sini akan muncul ID penjual, nama barang, harga, nama pembeli. Selanjutnya kita ke soal berikutnya. Di sini disuruh tampilkan data jumlah stok barang tertentu yang tertinggi pada tabel barang. Gunakan query dan jelaskannya. Kita ke tabel barang. Tabel barang itu tabel barang. Select max, karena kita menggunakan max karena jumlah tertinggi. Max stok as jumlah stok tertinggi from tabel barang. Lalu klik go. Di sini akan muncul stok tertingginya itu berjumlah 25. Lanjut kita ke tampilkan data pembeli dengan keterangan barang yang dibeli dalam kurung waktu 1 hari. Dalam kurung 1 hari, yang ini berarti ke tabel pembeli. Tabel pembeli, sini kan tekan 1 hari. Lalu kita isi select bintang from tabel pembeli where tanggal beli. Dengan tanggal belinya misalnya tanggal 5 0/01 tanggal 06/09 dan titik koma. Ini 09 titik koma. Dan lalu kita klik go. Di sini akan muncul ada yaitu pembelian dengan ID pembelian B003 atas nama pembeli Sulfan dan tanggal beli 210609, ID barang C003, ID penjual A003. Lanjut kita ke soal yang berikutnya yaitu buatlah view data nota pembelian yang berisi data penjual, pembeli, dan barang yang dibeli. Oke, langsung kita ke tabel penjual. Itu
read, view, data, nota, pembelian tas, select tabel penjualan, jual, ID penjual, tabel penjual, no telepon, tabel penjual, harga jual, tabel penjual, tanggal jual, tabel penjual, nomor faktur, tabel pembeli, ID beli, tabel pembeli, nama pembeli, tabel pembeli, tabel pembeli, tanggal beli, tabel pembeli, ID barang, ID barang, tabel barang, nama barang, romnya kita ambil dari tabel penjual, tabel pembeli, tabel barang, where, tabel penjual, ID penjual dengan tabel pembeli, tabel barang, tabel beli sama ID penjual dengan tabel beli, ID penjual, and tabel penjual, ID penjual sama dengan tabel barang, ID penjual sampai titik koma.
Lalu kita klik saja Go. Nah, di sini akan muncul view-nya. Ini yang kita lihat. Kita lihat. Dan view-nya isinya ini data nota pembelian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.